Oke. Nah, ini masalah dari teori graf dari asal mula masalah jembatan Königsberg. Nah, kemudian ketika terjadi suatu pemikiran tentang jembatan ini, maka timbul pertanyaan, apakah bisa melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat yang semula? Apakah nanti dengan bercabangnya jalan tadi, kita itu bisa satu kali tepat, ya, dan kembali lagi gitu. Nah, misalkan saya andaikan ini ada titik O, ini ada titik P. Nah, kalau dari titik O ke titik P, ini kan bisa lewat yang atas. Nah, tapi kan belum tentu ya dari P ke O lewat atas lagi gitu. Nah, ini maka dipertanyakan apakah bisa melalui setiap jembatan pas sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Nah, karena ada percabangan tadi, tidak bisa ya, karena banyak alternatifnya kan. Kecuali memang itu jarak yang paling pendek, maka orang-orang akan selalu milih itu. Gitu. Nah, ini ya Königsberg problemnya. Ya, ini kalau misalkan dibuat kan dalam suatu simpul, ya ini kan misalkan kita gambarkan ya ini merah ini dengan merah ini adalah ini ya jembatan ini kan. Kemudian jembatan yang ini dan ini. Ya, di ujung sini sama ujung sini ya ini berarti yang ini. Di tengah-tengah ini berarti ini ya. Nah, kalau misalkan kita buat dalam bentuk graf, ini akan menjadi seperti yang sebelah kanan. Ya, yang tadi ini agak melengkung. Ini diluruskan saja. Gitu. Ya. Nah, ini disebut dengan graf. Oke. Ini kalau misalkan gambar ya, promosi ya ini. Gambar yang bentuknya seperti ini berarti dia penyuka matematika tentang teori graf ya. Nah, oke, kita masuk ke definisinya. Nah, kalau misalkan kita punya graf G dalam kurung V, E, artinya apa? Di mana V ini adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Jadi harus ada anggotanya ya, yang namanya tidak kosong. Berarti ini dari simpul. Kemudian E ini apa? Himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Artinya sebagai talinya ya. Kalau misalkan kita andaikan ini titik. Nah, yang menghubungkan ini disebut dengan E ya, atau edge, himpunan sisinya. Begitu. Ya, kalau V kan tadi punya anggota, maka anggotanya punya V1, V2 sampai Vn. Kemudian E dia juga punya anggota ya, terdiri dari mulai dari E1, E2, E3 sampai En. Nah, ini ada beberapa tipe dari suatu graf ya. Pertama, graf yang sederhana. Graf sederhana itu jika tidak ada lengkungan ya di antara ini. Jadi hanya apa ya, istilahnya tidak bercabang gitu. Misalnya dari cabangnya itu tidak sampai apa ya istilahnya. Kalau kita lihat dia akan ada pelengkungan ya, edge-nya melengkung. Itu disebut dengan graf yang ganda. Atau dia dari ada salah satu grafnya yang memiliki graf ganda. Ya, jadi misalkan ini simpul nih, ya. Nah, simpul ini kan tadi disimbolkan dengan huruf V ya. Nah, kalau misalkan salah satunya ada yang bercabang, simpulnya itu punya 2 edge, berarti disebut dengan graf ganda. Kalau ini kan dia cuma satu kan, tidak ada cabangnya kan. Nah, terus kalau dari 1 langsung ke 3 ya sudah ke sini. Kalau 3 ke 4 langsung. Tapi kalau misalkan graf ganda, satu simpul tuh punya 2 edge atau 2 tali gitu ya, bisa ke sini, bisa ke sini. Ya, kalau misalkan graf semu ada salah satu titik simpulnya itu membentuk simpul yang tertutup gitu. Jadi dia akan balik ke sini lagi. Nah, ini disebut dengan graf semu. Oke. Nah, kalau misalkan kita gambarkan pada gambar 2 ini kan ada 3 graf ya. Ada graf G1, G2 dan G3. Ya. Nah, pada graf yang G1 ini kita lihat bahwa simpulnya ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Berarti anggotanya V adalah 1, 2, 3, dan 4.
Oke, kemudian pasangan, ya ini kan tadi talinya ya. Talinya itu berarti bisa dari mana? 1 ke 2, ya kan? Talinya 1 ke 3, kemudian 2 ke 3, 2 ke 4, 3 dan 4. Begitu. Oke ya, berarti kalau misalkan V ini melambangkan titiknya. Kalau E itu melambangkan tentang edge-nya atau sisinya ya. Otomatis dia harus minimal 2, bukan minimal sih, harus 2 titik ya, gitu. Nah, simpul gitu kan, karena garis itu kan terbentuk minimal 2 titik kan. Kalau misalkan 1 titik dia tidak akan membentuk suatu garis. Oke, kalau misalkan kita lihat dari graf yang kedua, graf kedua ini dia V-nya tetap ya, ada 1, 2, 3 dan 4. Nah, tapi di sini ada percabangannya. 1 ya, 1 ke 2, 2 ke 3 ya, 1 ke 3. Nah, 1 ke 3-nya ada 2 ya. Ini. Nah, ini ada double. Kemudian 3, 4 ini juga double. Ya, gitu. Nah, tapi ini saya bisa ya, kita langsung buatkan E1, ini E2, ini E3, ini E4, ini E5. Jadi ada 5 edge di dalam G1 ini. Ya, kalau misalkan di dalam graf yang kedua, berarti edge-nya itu ada 7 ya. Kenapa? Karena ada yang bercabang. Menambah 2 kan, yang harusnya ini jadi 1, ini jadi 2. Berarti kan ini juga nambah 2 kan? Ya enggak, berarti yang 5 jadi 7 begitu. Ya ini. Nah, tapi di sini ada bedanya. Kan sebenarnya sama-sama 13 ya, tapi ini beda. Ini namanya edge 3, ini edge 4 begitu. Ya. Ini jalurnya. Ini kalau S3 yang ini, S4 yang ini. Ya. Oke, kalau misalkan graf yang ketiga, itu dia kan tadi punya lingkaran ya, artinya dia jalannya tertutup gitu, dia akan balik lagi ya ke sini lagi gitu ya. Nah, maka di sini ada 8 edge ya, karena kan tadi 1 edge, maaf 7 edge ditambah 1 edge lagi karena bundar ini. Gitu. Berarti ada E8. E8 itu adalah graf yang melingkar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Paham ya bedanya graf yang sederhana, graf ganda, dan graf semu. Kalau graf sederhana, dia satu titik ke titik yang lain itu hanya satu cabang gitu. Kalau misalkan graf ganda itu satu titik ke titik yang lainnya bisa membentuk lebih dari satu cabang. Kalau graf semu itu ada lingkarannya. Jadi ketika dia lewat ujung sana, dia akan menuju ke ujung satu lagi gitu. Lingkar gerakannya. Ya. Nah, ini tadi rangkumannya. Ini graf 1, ini graf 2, ini graf 3 ya. Oke, misalkan kita lihat pada G2 sisi yang E3. E3 itu kan berarti ini kan 1 ke 3 kan jalannya. Dan sisi E4 itu 1, 3 juga. Nah, dinamakan apa? Sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge-nya. Ini disebut dengan graf ganda ini tadi cirinya. Ya. Karena apa? Kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, menghubungkan antara simpul 1 dengan simpul 3. Begitu. Ya. Kemudian yang ganda lagi, yang mana? Ada yang bisa menyebutkan mana sisi yang ganda yang lain? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Pak. E6 dan E7. Ya, E6 dan E7. Kenapa E6 dan E7 dianggap sebagai sisi ganda? Karena menghubungkan titik yang sama, yaitu titik 3 dan titik 4, Bu. Ya, karena bukan simpul ya, kalau kita bahas tentang graf itu simpul ya, simpul 1 dan 3 atau 3 dan 4. Ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat pada graf yang ketiga, nah ini disebut sebagai gelang ya atau kalung. Kenapa? Karena dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kan tadi dia di E3 ini ya. Gitu. Kalau misalkan dia lewat ke sini lagi, dia akan berakhir di E3 lagi gitu. Bukan di E3, di simpul 3 gitu. Ya. Nah, ini disebut dengan gelang atau kalung sehingga disebut graf semu gitu. Oke. Ini tadi kalau kita gambarkan ya perbedaan macam-macam graf dari banyaknya simpul
yang bercabang atau tidaknya. Oke, sehingga kalau kita golongkan jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, kita golongkan sebagai dua jenis ya. Kalau kan tadi ini sederhana ya. Kalau ini kan yang berganda ada dua kan. Ada yang berganda tanpa simpul, tanpa gelang dan dengan gelang. Tapi secara garis besar, tiga graf ini menjadi dua kelas ya, yaitu graf yang sederhana dan graf tak sederhana. Kalau graf sederhana berarti hanya G1. Ya, kalau graf tak sederhana berarti ada G2 dan G3. Selama dia itu bercabang berarti disebutnya graf tak sederhana atau ribet ya, unsimple graph. Nah, sehingga ini bisa kita golongkan menjadi dua kelas saja. Ya, kemudian berdasarkan orientasi arah pada sisi, secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis. Kalau tadi kan kita berdasarkan banyaknya cabang, kalau ini berdasarkan arahnya. Arah orientasi pada sisi itu terdiri dari apa saja? Ada dua, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Yang dinamakan graf tak berarah itu artinya graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, disebut graf tak berarah. Ya, jadi dia tidak diberi arah gini kan, tidak ada tanda panah gitu. Jadi dia muter kan. Jadi kita nggak tahu apakah 2 ke 1 atau 1 ke 2 begitu. Ya ini disebutnya dengan graf tak berarah. Oke. Ya. Kemudian kalau graf berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, sehingga kalau misalkan kita lihat ada di gambar 3. Ya, gambar 3 ini adalah graf yang berarah. Ya, kalau ini kita sebut graf berarah. Kemudian kalau yang G5 itu graf ganda berarah. Nah, ini ada arahnya. Kalau arah berarti pakai berarah ya. Kalau tidak ada arah berarti yang tidak berarah begitu. Ya, ini kalau dari segi orientasi atau arah dari perjalanan grafnya. Oke. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam satu kesimpulan bahwa di dalam graf itu ada beberapa jenisnya. Ada graf sederhana, ganda, dan semu. Ada juga yang diklasifikasikan berdasarkan arahnya, yaitu graf berarah dan ganda berarah. Oke. Lalu kita lihat graf sederhana, sisinya tak berarah ya. Gitu. Sisi ganda dibolehkan tidak. Kemudian sisi gelang dibolehkan tidak ya. Kalau graf ganda, sisinya tak berarah. Kemudian ini juga sisi ganda dibolehkan iya, tapi sisi gelang tidak ya. Ini tidak. Kemudian untuk graf semu berarti ada lingkarannya, sisinya tak berarah iya, dibolehkan tidak ganda boleh, kemudian sisi gelang juga boleh. Nah, ini adalah yang tak berarah. Kalau yang berarah, berarti dia bisa dua jenis ya, berarah dan ganda berarah. Berarah, kalau misalkan graf berarah, kalau misalkan sisinya itu punya arah, tapi dia tidak ada sisi ganda dan gelang. Gitu. Kalau graf ganda berarah, berarti dia ada arahnya, boleh ganda, dan boleh juga ada gelangnya. Gitu. Ya. Seperti ini ya gambarnya. Nah, kalau ada tanda panahnya itu menandakan bahwa grafnya berarah. Nah, ini adalah contoh terapan graf yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada di rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini kan terdiri dari beberapa resistor ya. Ini ada resistor 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa simpul. Ya, ada dari A, B, C, D, E, F. Nah, ini kita buat. Nah, simpul yang A sama C ini disebut simpul apa? Simpul ganda atau simpul loop? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya apa? Kalau dari AC ini, simpulnya. Apa?
Simpulnya apa kalau dari A ke C ini jenisnya? Jenis graf ya. Ini coba ya, ini nanti jawab apa jenisnya. Jenis grafnya. Oke. Nah, contoh lain adalah ketika di senyawa kimia karbon ya isomer. Isomer itu kan yang dia itu punya senyawa apa? Rumus molekul sama tapi rumus bangun yang berbeda kan. Nah, ini contohnya kalau metana ya kita buat ini bisa seperti ini titik, ini titik, ini titik, ini titik, ini titik ya. Ini. Ya. Nah, kalau C2H6 berarti seperti ini. Kalau C3H8 seperti ini. Ini misalkan ini kalau yang paham kimia berarti ini saya nggak lupa ya kimianya. Ini C sebelah sini apa? Ini ada C lagi ya. Kemudian di sini ada sini kan ya, saya lupa. Itulah nanti kalau dibuat dalam bentuk graf itu seperti ini grafnya. Ya. Oke, sorry. Ini ini. Nah, apa dalam biologi kita kenal dengan jejaring makanan. Lengkap ya, tadi di fisika ada, kimia ada, biologi ada. Nah, ini jejaring makanan yang menunjukkan adanya graf, ada simpul, kemudian ada edge juga, kemudian ada hubungannya. Ya, nanti apakah nanti ini sederhana, ganda, ataupun loop ya, gitu. Oke, nah sini adalah program ya. Ini kita gunakan, ini nanti kita saja. Next lagi. Nah, ini pemodelan mesin. Ya, kita bisa gunakan pemodelan graf dengan cara untuk aplikasi di dalam mesin jajah ya, jajan ya, bukan jajah ya. Nah, ini kita lihat bahwa graf kelakuan mesin jajah ini bisa diandaikan sebagai seperti ini. Misalkan mesin jajan menjual coklat 15 sen. Gitu. Misalkan nih A dimasukkan 10 sen. Ya, ini ke sini. Kemudian yang B itu dimasukkan 5 sen, yang C dimasukkan 10 sen, yang D 15 sen. Oke, ya, kemudian ketika dimasukkan apa? Yang akan masuk ke sini, ya, dia perjalanan dari A, nanti akan ke sini kan, apakah 0 sen ini masuk nih ke sini, gitu ya, apa perjalanan ke sini kan, gitu. Kemudian diproses lagi, oh ada inputan 5 sen, dimasukkan, kira-kira keluar tidak kalau kita masukkan 5 sen. Ya, perjalanannya seperti itu. Kemudian kalau dia 10 sen bagaimana? Kalau misalkan 15 sen bagaimana? Begitu. Jadi semakin panjang perjalanannya berarti ya tidak semakin efektif ya gitu. Ya, kenapa? Karena kan 0 sen sangat jauh ya dibandingkan 15 sen. Maka perjalanannya dia akan jauh untuk melakukan penambahan gitu. Ya, atau misalkan nih yang edge A ke C. A ke C ini berarti dia memasukkan 0 sen tidak keluar, kemudian memasukkan lagi 10 sen. Nah, kemudian dari 10 sen ini kurang berapa? Oh, kurang 5 sen. Berarti dia harus nambahkan dari C ke D perjalanannya. Gitu ya. Kalau misalkan edge yang B ini, ke D ini, berarti B awalnya berapa? 5 sen. Nah, kurang berapa? Kurang 10 sen. Berarti perjalanannya ini edge-nya. Begitu. Ya. Nah, ini coba dibuat latihan ya. Gambarkan graf yang menggambarkan sistem pertandingan sistem setengah kompetisi yang diikuti oleh 5 tim. Ya, tadi dengan menggunakan aturan graf tadi, bagaimana bentuk grafnya jika sistem pertandingannya setengah kompetisi yang diikuti oleh 5 tim. Oke, silakan dikerjakan dulu ya.
Ada yang mau menjawab, membantu saya? Balik ya, ada yang mau membantu saya menjawab. Gitu. Ada? Ini gambarkan graf tentang sistem pertandingan setengah kompetisi yang diikuti oleh 5 tim. Mana? Izin. Yang silakan Khairul. Baik, terima kasih Bu. Hmm. Jadi di sini tadi saya coba gambar di grafnya ada 10 sisi dan 5 simpul. 5 simpul ya. Saya beri nama A, B gitu aja ya. Bentar. Iya Ibu. Hari ini A, ini B, C, D. Aduh kok jelek ya. Segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini A, B, C, D, E. Nah, terus diapakan? Kalau sistem setengah per kompetisi itu bagaimana sistemnya? Round robin tournaments. Jadi, gimana? Baik. Jadi untuk simpul A masing-masing menghubungkan ke B, C, D, E. Ini ya, saya beri warna merah ya, yang merah ya. Hijau ini sini ya, ke A, ke B, ke C, ke D, ke E. Nah, oh ya, sebentar ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya, apa sih yang disebut dengan sistem pertandingan setengah kompetisi. Ya, yang dinamakan setengah kompetisi itu adalah suatu kompetisi yang mempertemukan setiap timnya dengan semua tim sebanyak 1 kali. Ya, jadi A akan bertemu B, A dengan C, A dengan D, A dengan E gitu. Nanti B dengan siapa, B dengan siapa itu disebut dengan sistem setengah kompetisi. Ya. Kalau misalkan sistem kompetisi yang full itu adalah sistem pertandingan yang memberikan kesempatan kepada setiap peserta atau tim untuk bertanding melawan seluruh peserta dalam turnamen tersebut. Jadi keroyokan gitu ya. Jadi bisa ini dengan ini gitu. Jadi semuanya bisa bertemu gitu. Tapi kalau misalkan sistem setengah kompetisi, yaitu setiap tim itu hanya sekali bertemu antara tim satu dengan tim yang lain. Ya nanti dihitung. A sama B menang siapa, A sama C menang siapa. Seperti itu ya. Nah, itu sistem setengah kompetisi. Oke, di mana lanjut lagi, Khairul? Baik, selanjutnya untuk B karena tadi udah ketemu A, maka si B tinggal ketemu si C, D sama E. Ini ya. D, E. Oke. Setelah itu apa lagi? Setelah itu simbol C ke D dan simbol C ke E. Simbol C ke E. Gini ya. Iya, ini. E. Yang terakhir, Yang terakhir D ke E. D ke E simbol. Oke. D ke E ya. Ini, nah, ini ada berapa edge ini kalau kita buat? Ada berapa tali? Ada 10 sisi. Ada 10 sisi ya. E-nya itu ada 10 ya. Atau biasanya itu rumusnya adalah N kali N min 1 dibagi dengan 2. Gitu, ya. Dimana N ini adalah banyaknya simpul, kemudian berarti kan 5 dikali 4 dibagi 2 ya, berarti 10 kan. Nah, nanti dilihat, oh benar nggak sih simpulnya kita lihat aja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Gitu. Ya, yang sisi luarnya aja kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang seperti bintang kan 2. Ya, 5 tambah 2, 7, 9. Kemudian bintang yang atas lagi 2. Oke, 10 ya. Nah, ke satu lagi. Bener ya? Oh, udah. 10 deh. Nah, ini adalah sistem graf yang mengikuti sistem pertandingan setengah kompetisi yang diikuti oleh 5 tim. Kalau misalkan 6 tim, kira-kira ada berapa simpul nanti? Kalau N ini kan, N adalah jumlah simpul. Ya, titiknya ini. Nah, kalau misalkan 6 berarti 6 kali 5 dibagi 2 ya. Berarti ada 15. Jadi nanti kalau mau menggambar dilihat lagi, oh benar nggak ya?
nilainya adalah 15 gitu. Ya, jadi harus diteliti ya. Oke, ini berlaku untuk sistem setengah kompetisi. Kalau satu full berarti nanti kan A sudah bertemu B, nanti A bisa ketemu lagi dengan B bisa 2 kali gitu ya. Kalau lawannya sudah habis, maka nanti A dengan B akan dipertandingkan lagi. Nah, itu disebut dengan sistem full ya, sistem kompetisi full gitu. Oke. Nah, kita masuk ke terminologi dari suatu graf. Jadi ini ada suatu istilah-istilah lah ya di dalam graf itu ada apa saja. Pertama ada namanya ketetanggaan atau adjacent. Di mana dikatakan adjacent itu kalau apa? Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung secara langsung. Nah, misalkan kita tinjau graf yang satu. Simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 2 dan 3 ya. Nah, tapi simpul 1 itu jauh dengan 4 ya, tidak dihubungkan dengan garis secara langsung. Berarti disebut dengan tidak bertetangga antara simpul 1 dengan simpul 4. Oke, ada lagi dari graf 1 yang dia itu tidak bertetangga? Ada? Selain simpul 1 dan 4, simpul berapa lagi yang dikatakan tidak bertetangga? Kalau ketetangga kan pasti kanan kirinya ya, gitu. Oke, simpul berapa lagi? Mana? Simpul 3 dan 2 ya. Ini kan dia tidak terhubungkan secara langsung. Maaf. Itu terhubung, Bu. Terhubung deh, saya lihat. Nah, ini berarti yang tidak bertetangga hanya 1 dan 4 ya. 1, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 2, 2, 3 itu bertetangga. Gitu. Atau disebut dengan hubungannya adjacent. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dari graf 2, yang bertetangga simpul mana dan mana? Satu saja, pasangan yang bertetangga. Enggak? 1, 2, 3, Bu. Ya, 1 dengan 2, 1 dan 3 ya, itu simpul bertetangga. Oke, terima kasih Husni. Nah, kemudian ada istilah lain selain bertetangga, itu namanya bersisian atau insidensi. Ya, untuk sembarang sisi kita andaikan sisinya ya, yaitu terdiri dari simpul 1 dengan simpul 2, berarti kan misalkan J-nya 1, K-nya 2 kan berarti 1,2 kan. Nah, dikatakan bersisian dengan simpul VJ atau bersisian dengan simpul VK. Ya. Nah, maksudnya seperti ini. Kita tinjau graf yang 1, di sini ada sisi 2 dan sisi 3. Simpul 1 dan 3 ini membentuk satu edge kan, ya, bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Oke. Sisi ini sisi kan, kalau dari sini ke sini kan namanya sisi ya. Sisi 2, 3 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Oke. Kemudian sisi 2 dan 4, sisi 2 sampai 4 ini ya, itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Istilahnya garis yang membentuk dia itu siapa gitu ya. Tetapi sisi 1, 2 ini tidak bersisian dengan simpul 4. Ya, ini sisi 1, 2 ini, garis ini, dia tidak bersisian dengan 4. Tidak bersinggungan lah ya istilahnya. Nah, kalau ini kan bersisian ya. Kan ini saya punya titik ini. Kemudian ada sisi ini kan, ngelewatin ini kan, disebut dengan sisi bersisian. Tapi kalau yang 1, 2 dengan simpul 4, itu kan dia tidak akan melewati ya. Tidak bersisian gitu. Tidak bersampingan ya, tidak melewati. Ini disebut dengan bersisian atau insidensi gitu. Kemudian ada istilah lain namanya simpul terpencil atau isolated vertex ya. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Jadi dia istilahnya kalau data itu data pencilan gitu ya. Nah, dia tidak mempunyai sisi dengan dirinya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat nih di graf 1, simpul 1 dengan simpul 3 itu kan dia punya sisi ya yang saling menghubungkan. Nah, begitu pula di graf 2, misalkan
sisi 3 itu dengan sisi 2 dihubungkan ya. Nah, tapi kalau kita lihat di graf ketiga, ini ada satu titik yang dia itu tidak mempunyai sisi. Ya, jadi dia tidak dihubungkan dengan 3, 4, ataupun dengan 1 ya. Gitu. Kalau misalkan kita ibaratkan untuk mencapai 5 ini tidak ada jalannya, tidak ada jembatannya. Begitu. Disebut dengan simpul terpencil. Titik itu sebutnya simpul ya. Kalau misalkan kalian menali, itu kan kalau misal diikat itu kan ada suatu bulatan ya atau benjolan, nah ini disebut dengan simpul ya, ikatannya gitu. Nah ini disebut dengan simpul terpencil. Kemudian ada disebut juga dengan graf kosong atau null graph or empty graph, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Jadi antara simpul satu dengan simpul yang lain itu tidak dihubungkan oleh suatu edge sisi ya, jadi dia kosong. Dia tidak ada hubungannya, gitu disebut dengan himpunan kosong atau null graph. Gitu. Oke. Nah, kemudian ada namanya derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul, dinotasikan dengan dv. Ya, derajat suatu simpul apa tadi? Jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Oke. Nah, misalkan kita lihat nih graf 1 ya. D1 derajatnya berapa? Ada 2 kan? Ada ini sama sini kan? Berarti D1 itu 2 ya derajatnya gitu. Kalau misalkan kita lihat di sini D1-nya berapa? Kalau di graf yang 2, 3 ya cabangnya. Begitu. Nah, itu disebut dengan derajat atau degree dari suatu simpul ya. Kemudian kalau D2 ini tadi masih di graf 2 ya. D2 ini kan dia punya 3 cabang ya. Ada ke sana, ini sama sini. Berarti D2 itu derajatnya 3. Begitu. Dan seterusnya. Itu yang disebut dengan degree. Kemudian kalau graf ketiga, D5 itu simpul terpencil ya. Kita lihat tadi yang ini. Ini dia tidak ada cabangnya kan. Tidak ada jalan ke sini. Berarti D5 untuk graf yang ketiga itu 0. Kemudian dan seterusnya ya. Oh, ini ada ya di bawah gambar ini. Saya kenapa ke atas? Nah, tinjau graf 3. Kita ambil contoh D4. D4 tadi mana? D1, 1, 2, 3, 4-nya mana? Itu yang di kanan, Bu. Bawah 5. Oh, ini ya. Yang 5-nya bulatnya ya. Ya enggak? D5 itu D4 itu 1 cabangnya. Oh, yang bulat ini ya, sorry. Berarti ini kan dia tidak bercabang ya. Kalau bulat berarti dia cabangnya 1 kan? Oke. Ah, bentar. Ini, sorry. Graf 3 yang ini ya. Berarti kalau D5 itu 0 simpulnya. Kalau D4 itu 1 ya yang ke sini. Itu saya lihat ini saya tadi G2 dulu yang dibahas. Oke, kalau tinjau graf 2, berarti kalau D1 ini ada 3 ya, ada 1, 2, 3. D2 itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Bersisian dengan loop ini. Nah, kemudian ada lagi istilahnya. Nah, ini kalau banyak ya. Pada graf di atas, derajat setiap simpul ditunjukkan pada masing-masing simpul. Oke, silakan saya minta, ini nanti dijawab ya. Ada berapa D1? Banyak 3 ya. Oh, bukan. Ini nilainya gitu ya. Ini 3 derajat. Ini 3 derajat. Ini 7. Ini 6. Ya kan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini derajatnya 5. Derajatnya 5, derajatnya 4, derajatnya 4, derajatnya 3, derajatnya 4. Ya. Pada graf di atas, derajat simpul ditunjukkan pada masing-masing simpulnya. Jadi ini sudah merupakan jumlah dari derajatnya ya. Oke. Ya. Kalau misalkan kita tinjau graf, ini ada yang di dalam dan ada yang di luar ya garisnya. Oke, misalkan kita ambil contoh D in yang 1. Ya, D in yang 1 berarti yang ini kan.
cabangnya. Ini 1. Ini 1. Kemudian ini 1 ya. RD-in yang 2. 1. D-in. D-in yang 1. Ini graf 4 ya. D-in yang 1 berarti ada ini 1. Kemudian kalau misalkan kita ambil ini in, ya berarti ini masih in. Berarti ini out-nya kan, bagian luar. Kalau D-in yang 2, berarti ini ada 1. Ada 2. Ada 3 ya. Yang out-nya berarti, bentar, kebalik ya. Nah, ini D-in yang kedua. Berarti ada 1. Ada 2 ya. Nah, harusnya yang D-in 1, 1 ya. 1, ini kebalik ya. Ini 1. Ini 2 ya. Oke, kalau D-in yang kedua ini ada 1. Ada 2 ya. D-out yang 2 berarti ada 1. Ada 2. Ini ada 2 ya. D-in yang ketiga ada 1. Ini kembali lagi ini 1. Ini 2. Ya. Kemudian D-in 4. Ini yang in ini kan 1 ya. Yang out-nya ini sisi ini sama sisi ini. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada suatu teorema namanya lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada satu graf itu adalah genap ya, yaitu apa? 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Nah, ini menurut teorema dari lemma jabat tangan. Jadi kalau misalkan simpulnya 1 gitu ya, maka jumlah derajatnya itu 2 kalinya, berarti ada 2. Kalau simpulnya itu 3, berarti ada 6. Ini menurut lemma jabat tangan, seperti orang yang berjabat tangan ya. Gitu. Jadi ini meskipun dianggapnya 1 kali salaman ya, tapi dianggapnya sudah 2 orang kan gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada 3 kali jabat tangan, berarti ada 6 orang kan. Atau 2 kali lipatnya. Gitu. Atau dengan kata lain, jika G itu mempunyai V dan E, V itu simpul, E itu adalah edge-nya, maka derajat dari si simpulnya itu adalah 2 kali dari si E-nya, dari sisinya ini ya, gitu. 2 kali si E-nya. Kita tinjau sisi graf 1. Berarti graf 1 nilainya 2, 3, 3, 2, 10 kan. Nah, di sini ada berapa? 2 kali jumlah sisi. Sisinya ada berapa sih? Di sini ada 5 kan tadi ya. Berarti 10 ini sebenarnya adalah 2 kali 5-nya. Gitu. Ya. Derajatnya. Kemudian kalau kita tinjau graf yang kedua, jumlahnya itu ada berapa? Ada 10 ya derajatnya. Derajat totalnya ya. Nah, maka 2 kali jumlah edge-nya. Berarti kalau kita lihat ada 5 kan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan seterusnya ya. Oke. Untuk pertemuannya kita cukupkan dulu sampai sekarang karena waktunya sudah habis dan nanti malam seharusnya kalau misalkan tidak ada keperluan saya bisa mengganti malam ya, tapi karena ada tugas saya jadi kita cukupkan dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Jadi nanti akan saya kabari lewat PJ-nya ya pada Wulan ya, nanti saya akan konsultasi gitu kapan dan jam berapanya bisanya ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf ya karena ada pergantian jam tadi karena ada kegiatan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, cukup ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Maaf kalau misalkan ada banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semangat ya.